Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo dari Prodi Sistem Informasi kelas SI23B dengan NPM 23311-055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Pokok pembahasan. Sebelum kita masuk pada materi, di sini saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang beberapa pokok pembahasan yang akan saya presentasikan kali ini. Di mana untuk pokok pembahasan pada materi kali ini, diantaranya adalah 1. Definisi dari tanggung jawab sosial, 2. Definisi CSR, 3. Manajemen hijau, 4. Manajer dan perilaku etis, dan yang terakhir adalah mendorong perilaku etis. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah sebuah intensi bisnis melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Sebagai contoh, aktivitas perusahaan tambahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kondisi sosial atau lingkungan. Definisi kewajiban sosial dan responsivitas sosial. Yang pertama, kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Organisasi melakukan apa yang wajib dilakukan dan tidak lebih. Yang kedua ada responsivitas sosial. Responsivitas sosial berarti bahwa perusahaan terlibat dalam beberapa aktivitas sosial yang populer. Manajer dalam perusahaan ini dipandu oleh norma dan nilai sosial dalam membuat keputusan praktis dan berorientasi pasar. Lanjut, definisi CSR. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Maksud dan tujuan CSR. Maksud dari CSR, memadu selaraskan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau TJSLP, serta program kemitraan dan bina lingkungan PKBL dari kalangan swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan. Tujuan CSR, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan swasta melalui pengembangan TJSLP atau PKBL dan memperluas kemitraan pembangunan. Kedua, tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSLP PKBL di kalangan swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Manajemen hijau atau green management. Manajemen hijau adalah manajemen yang mengacu pada pengelolaan interaksi perusahaan dengan berdampak pada lingkungan dan telah melampaui kepatuhan dan kebutuhan peraturan untuk memasukkan alat-alat konseptual seperti pencegahan polusi produk dan perusahaan tanggung jawab sosial. Mendefinisikan tindakan manajemen hijau dapat dievaluasi. Tindakan hijau dapat dievaluasi dengan memeriksa laporan yang dikumpulkan perusahaan mengenai kinerja lingkungan mereka dengan melihat pemenuhan standar global bagi manajemen lingkungan dan dengan menggunakan daftar global korporasi yang paling berkelanjutan di dunia. Manajer dan perilaku etis. Etika didefinisikan sebagai prinsip, nilai, dan kepercayaan yang menentukan keputusan dan perilaku benar atau salah. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis termasuk tingkat pengembangan moral dari seseorang, karakteristik individu, variabel struktural, dan intensitas masalah. Etika dalam konteks internasional. Apakah standar etika bersifat universal? Meskipun ada beberapa keyakinan moral yang umum, perbedaan budaya dan sosial antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Sebagai contoh, ada seorang manajer di sebuah perusahaan Meksiko menyuap beberapa pejabat pemerintah tingkat tinggi di Mexico City untuk mengamankan kontrak pemerintah yang menguntungkan. Mendorong perilaku etis. Peran penting manajer dalam mendorong perilaku etis. Perilaku dari manajer adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis.
Niat manajer mendorong perilaku etis mencakup memberi perhatian kepada pemilihan karyawan, mempunyai dan menggunakan kode etik, mengenali pentingnya peran kepemimpinan etis yang mereka jalankan, dan apa yang mereka lakukan jauh lebih penting dari apa yang mereka katakan, memastikan penilaian tujuan dan kinerja, dengan tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan proses tujuan yang dicapai, menggunakan pelatihan etika dan audit sosial yang independen dan menciptakan mekanisme perlindungan. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama manajemen puncaknya, walau tidak menutup kemungkinan tanggung jawab sosial dapat didorong oleh lembaga pemerintahan, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Nah, jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan yang saya buat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi